Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Software Engineering LJ01. Sekarang kami akan membahas mengenai software proses. Anggota timnya terdiri dari saya sendiri Brian, Juaniko, dan Rizky. Pertama-tama, saya Brian Steve akan membahas tentang waterfall model. Pengertian waterfall model. Waterfall model adalah model klasik yang digunakan dalam siklus hidup pengembangan software. Tujuan dari model ini adalah membuat software dengan pendekatan yang linear dan berurutan. Model ini dinamakan waterfall model karena di dalam model ini, software dikembangkan secara sistematis dari satu fase ke fase lainnya. Dalam model ini, proses pengembangan software dibagi menjadi beberapa fase yang berbeda. Output dari suatu fase menjadi input bagi fase berikutnya. Di dalam waterfall model, setiap fase pengembangan software harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke fase berikutnya. Selain itu, di dalam model ini tidak ada fase pengembangan software yang bertabrakan. Semua fasenya berurutan. Di sini kita bisa melihat bahwa fase-fase pengembangan software dalam waterfall model ada 5 tahap. Pertama, communication. Di tahap ini, kita menginisiasi proyek software yang ingin kita buat. Yang kedua, planning, yaitu estimating, scheduling, dan tracking. Fase kedua ini, kita mengestimasi seberapa lama proyek dibuat. Selain itu, kita menyusun jadwal-jadwal dalam pengembangan software. Lebih jauh lagi, kita juga melakukan pelacakan terhadap pembuatan software agar pembuatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tahap ketiga adalah modeling, analysis, and design. Di tahap ini, kita melakukan analisis terhadap pengembangan software. Selain itu, kita mendesain software yang ingin kita buat. Tahap keempat adalah construction, code, and test. Di tahap ini, kita menulis kode untuk membuat software tersebut. Setelah software itu jadi, kita melakukan pengujian terhadap software yang telah kita buat itu. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah software yang telah kita buat berjalan dengan baik atau tidak. Fase terakhir adalah deployment, yaitu delivery, support, dan feedback. Di fase ini, kita memberikan software yang telah kita buat kepada pelanggan. Selain itu, kita juga meminta kritik, saran, dan tanggapan dari pelanggan terhadap software yang telah kita buat. Berikutnya, saya akan membahas mengenai referensi ahli mengenai waterfall model. Yang pertama, Summerville. Summerville mendefinisikan metode waterfall sebagai tahapan utama yang langsung mencerminkan dasar pembangunan kegiatan. Tahapan model waterfall menurut Summerville ada 5, yaitu requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, serta operation and maintenance. Pendapat ahli yang kedua adalah Pressman. Pressman mendefinisikan metode waterfall sebagai sebuah model pengembangan sekuensial yang bersifat sistematis dan berurutan saat membangun perangkat lunak. Prosesnya mengikuti alur dari analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Berikutnya saya akan membahas kelebihan waterfall model. Yang pertama, mudah digunakan dalam pengembangan software. Kedua, model waterfall cocok untuk proyek berskala kecil di mana persyaratan pengembangan software sudah diketahui. Yang terakhir, waterfall model memiliki proses analisis dan pengujian. Berikutnya, saya akan membahas kekurangan waterfall model. Yang pertama, model waterfall tidak mengakomodasi perubahan-perubahan yang instan. Yang kedua, pengujian software memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir, customer approval dilakukan di akhir fase pengembangan software. Ketika software selesai dibuat, akan ada persetujuan dari customer terhadap software yang telah selesai dibuat. Ketika customer tidak setuju tentang software yang telah dibuat, maka perubahan bisa dilakukan, namun butuh waktu yang lama dan biaya yang besar untuk melakukan perubahan software. Demikian presentasi dari saya, Brian Steve, sebagai perwakilan kelompok 5 untuk waterfall model.